menerapkannya di dalam bahasa Arab ya. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlam. Paman sakulat mawasinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lizalik wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa fi ayatil ukhra hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah bahwa apa kalau dibelok-belokkan seluruhnya ayat, mana yang grup yang beruntung, mana grup yang rugi. Jadi lah banyak awak paham. Itu isinya kan berarti kehidupan digunakan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Tapi karena kita dibarengi dengan karena kalau nggak dibuat nafsu tentu dia nggak ada semangat. Bisa kalau sudah seperti malaikat. Tapi ini kan Allah hanya memperlihatkan kekuasaannya. Jadi manusia yang tidak mau berdalam-dalam, tidak mau belajar, tidak menggunakan, maka ya rugilah kehidupan dia dipermainkan oleh berbagai godaan termasuk nafsu dan alam lingkungan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah supaya paham ya, supaya mengerti. Sekarang Ibu Sabrina sudah siap untuk membahas ini ya. Langsung aja ayat pertama diulang kembali. Ini sebentar ya. Kan ada Rasulullah mengatakan dibaca surat Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Nah, untuk lebih pahamnya kita apa yang disebut oleh Rasulullah, itu makanya kita pahami apa sebenarnya kenapa sampai begitu. Jadi itu bedanya kalau kita menggunakan pengetahuan. Tapi kalau misalnya ya masih tingkat pemula, ya baca saja. Pokoknya apa kata Rasulullah, tentu kita turut. Nah, bagi kita bukan membantah apa kata Rasulullah. Nah, cuma kita mulai apa sih yang terdapat di dalam surat Kahfi, kan gitu. Jadi itu bedanya. Misalnya kan baca Al-Baqarah itu dapat mahkota.
Kalau tentu ingin terus apa yang terdapat di dalam itu, apa rahasianya, apa hikmahnya. Jadi kalau memang bertingkat-tingkat manusia, cuma tingkat manusia itu tergantung lingkungan ataupun dia sendiri sebenarnya. Karena ada disebutkan apa itu? Innallaha apa itu la La yughayyiru, yukallifullahu. bukan itu Oh, itu menurut kan. mampunya, Yughayyiru enggak bi apa itu? Menurut anfusikum tingkatnya, Pak. La yughayyiru ma bi ma bi bi anfusihim. anfusikum Apa itu? Innallaha la yughayyiru. ma bi anfusikum. Jadi yang merubah itu adalah kita. Maksudnya Sendiri. potensi sudah Diberikan oleh. ya sudah diberikan. Nah, itu makanya kita belajar ya. Iya, Pak. Itu karena itu keluarlah ungkapan Rasulullah, kun aliman. Kan berulang-ulang putar-putar sinan. Putar-putar situ juga mesti jadi orang alim. Nah, kalau belum bisa pakai au dia. Itu kan alternatif untuk jadi orang alim. Apa itu? Pausamian. Belum. Aliman itu kan fil amar menjadi isim dari kana itu. Kun aliman. Jadilah engkau menjadi orang alim. Nah, au apa itu au? Mutakalliman. Jangan. Au muta'allim. Muta'alliman. Ya, muta'allim. Muta'allim belajar. Nah, karena belajar itu nampaknya hadir mesti tetap, kemudian ada waktunya, nggak boleh banyak permisi. Iya kan begitu. Kecuali yang sangat penting ya Pak. Nah, ya itu makanya itu namanya muta'alim. Maka terinstruktur, ada semester, ada caw, ada gitu kan. Nah, kalau di bawah itu makanya bisa hadir, bisa enggak, bisa muncul, bisa ya suka-suka. Itu namanya kalau enggak bisa muta'alim, ausami, kan itu makin turun grade-nya. Terus makin turun. Kadang-kadang ya bisa ikut, kadang-kadang enggak. Sudah terus masih makin turun lagi. Maka keluar kata Rasulullah, ausami'an itu udah bagus. Tapi dia menyampaikan pada tempat yang lain, wala takur rabi'an. Langsung sekali itu, jangan ada orang yang keempat. Jadi tadi kan berilmu, terus belajar, sudah itu mendengar. Langsung empat katanya, wala takur rabi'an. Jangan masuk kelompok keempat. Kelompok keempat berarti jadi orang alim nggak bisa, belajar tidak mau, mendengar-dengar pun enggak. Tuhlika halaka yuhliku. Jadi binasalah, patahluk tidak boleh. Jadi halaka itu arti binasa, percuma. Tapi di kesempatan lain masih ada dia ngomong, masih ada toleransinya. Wala takun khamisan. Bukan rabi'an katanya. Jangan ada orang yang kelima. Yang kelima itu rupanya apa itu? Berarti yang keempat ada itu, tapi enggak disebutkannya di jalur lain. Apa itu? Siapa ingat yang keempat? Yang keempat itu ada keinginan untuk belajar. Nah, ada keinginan. Jadi kalau ada keinginan, masih ada keinginannya mau belajar untuk itu, belum binasa dia. Tapi kalau keinginan pun enggak ada lagi, ya sudah habis. Jadi nampaknya dipertahankan keinginan yang satu itu ya. Maksudnya ada keinginan. Ada keinginan untuk pandai. Untuk bisa. Kenapa kita mesti balik keinginan kalau dalam Al-Quran ada, kan bisa kita ingat. Karena kita adalah keturunan Adam, Bani Adam. Kalau keturunan Bani Adam, ada disebutkan, siapa ingat? Wa'al. Terus Wa'allamal asma'ul husna.
Bukan husna. Wa 'allamal adamal asma'a. Husna. Bukan husna. Tidak husna lagi. Asma. Wa Asma. 'allama adamal asma. Oh iya, saja. Iya, asma. Jadi kalau begitu kita adalah makhluk yang untuk belajar gitu. Balik ke fitrah. Jadi kalau ada orang nggak ada bertambah-tambah, nggak ada mau belajar, yaitu yang maksudnya keinginan pun nggak ada, binasalah. Itu keitulah tadi. Ya, Ya, Pak. baik itu pengantar sama-sama kita. Sebenarnya kalau diputar-putar itu juga semuanya. Ulang Jadi hadisnya, bunyi hadisnya, Pak. apa? Ulang Apa? bunyi hadisnya, Pak. Bunyi Hadis hadisnya. mana Kun hadis? aliman. Oh, Apa? hadis yang itu. Kun Ya. aliman. Ya. Au Au muta'allim. muta'alliman. Au sami Au gitu ya. Amin. Au, kalau satu jalur lagi, itu kan satu jalur hadis mengatakan sudah sami'an katanya wala takur rabi'an. Ada nahinya lagi. Jangan masuk orang keempat. Jadi orang keempat jadi sampai 3 saja. Tapi entah bagaimana itu masih ada toleransi. Keluar juga ungkapannya. Wala takun khamisan, tidak rabi'an lagi. Berarti ada nomor 4. Nomor 4 itu berarti ada hubban. Hubban itu kan ada keinginan atau ada cita-cita, ada azam. Jadi kalau dalam hidup kita sebelum meninggal tidak ada keinginan untuk belajar bagaimana sebenarnya ajaran Islam atau bagaimana ilmu sebenarnya, kan celaka. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita mulai coba Ibu baca yang 1 ayat ini dulu. Masih surat Kahfi. Surat Kahfi berapa ayatnya? 110, Pak. Ya, 110. Ya. Jadi itu yang kita yang dipercayakan sebenarnya sama, cuma dibebankan masing-masing kepada Ibu Sabrina ini surat Kahfi. Ya, Kahfi. Kalau Kahfi itu apa artinya? Gua, Pak. Gua. Kalau tempat Rasulullah itu waktu dia bersemadi atau waktu bersunyi diri, Itu apa namanya? Gua Hira. Gua Hira, ya, Pak. Iya, itu kan sama juga ini gua Kahfi. Yang Kahfi itu kan gua. Iya. Kalau yang tempat Rasulullah di apa itu? Hira. Tempat yang menerima wahyu. Ya, yang menerima wahyu pertama Iqra itu. Hira. Gua Bahasa Hira. Arabnya apa itu Pak Edi? Gua Hira. Bahasa Qur'annya. Apa itu, Pak? Coba nanti lihat. Itu mungkin ghar. Itu makanya ghar. Apa? Ghira. Apa tuh? Gharun mungkin ya. Ya. Jadi ada bedanya. Kalau kahfi hampir mirip seperti bahasa Inggris cave. Kahfi. Kalau bahasa Inggris apa itu? Cave. Iya, cave. Itu. Ya, hampir mirip ya. Hampir mirip. Iya, itu makanya. Entah siapa yang duluan nih. Kalau banana apa itu banana? Banana. Bahasa Inggris. Pisang. Ya. Tapi kalau bahasa Arab itu jari jemari itu. Jari jemari. Kan lihat macam ini kan begini tangan. Ya. Pisang. Mirip seperti pisang. Entah yang bahasa Inggris dulu, entah bahasa Arab. Saya rasa mungkin bahasa Arab dulu. Banana. Jadi gua Hira. Kalau gar itu ada gua juga.
Cuma bedanya ghar adalah dia agak kecil. Ya. Oh, yang tempat menerima wahyu itu agak kecil. Itu maka ghar namanya. Hira. Kecil. Kecil Oh, itu. gua kecil, tempat kecil ya Pak. Iya, tapi kalau yang ini Kecil. besar. Ya, sampai bisa tidur di dalamnya. Ya, kemudian beberapa orang gitu. ya. Gitu, pahamnya. Turun selama 309 tahun ya. Iya, yang jelas kalau cave ini berarti lebih besar luas ya. Iya, ya. Kafi. Ya. Tapi itu enggak prinsip enggak Pak Bet. Ya. Galak. Yang Tapi prinsip isinya itu. tahu juga lah kita ya Pak Bet. Dari Nabi Arya mah bahasa. Nah, sekarang coba Ibu baca dulu, Bu. Ayat satu lagi diulang. Ayat aja. Satu ayat pertama. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, sampai boleh situ berhenti dulu nanti sambung. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Qayyima. Nah, masih ingat Ibu kenapa tadi kalau Ibu kan pakai membacakan a'udzu baru billahi. Kan gitu ya, a'udzu billahi. Nah, tapi kalau bismillah langsung aja Ibu. Bismillahi. Masih ingat itu? Bapak-bapak yang lain. Tadi kan a'udzu billahi. Nah, kalau yang satu lagi langsung Bismillah. Bismillah. Kalau a'udzu kan ada di kata-kata di depan Ibu sebutkan a'udzu. Kalau yang satu lagi langsung bismillah. Jadi kalau a'udzu itu kan fi'il mudhari'. Iya. A'udzu. Failnya mana itu? Fail. Ana. Ya. Jadi kalau berarti Ibu mengatakan berlindung aku, kan begitu ya? Iya, Pak. Berlindung aku. Terus yang di bawahnya kok langsung bismillah? Kalau langsung bismillah, gimana? Bismillah dengan nama Allah berarti ada yang ya, Pak. Siapa Bismillah. bisa menolong mengingatkan? Bismillah dengan nama Allah berarti kan kalau di atas kan nggak langsung Ibu dengan Allah. A'udzubillah dengan Allah. Ibu nyatakan aku berlindung aku kepada Allah langsung. Nah, kalau bismillahnya langsung dengan Allah gitu. Ada yang Ibu sembunyikan sebelumnya? Ada. Yang disembunyikan ya? Iya. Apa yang Ibu sembunyikan tadi itu? Menyebut aku. Allah. Menyebut aku atau membaca aku? Ya, memulai aku lah nak Pak. Ya boleh. Jadi itu makanya sebenarnya bukan kosong, tapi ada yang disembunyikan. Tapi nggak dibaca. Tapi kok a'udzu kok dinyatakan? Kalau kok bismillah kok disembunyikan? Karena tergantung mengapai dia. Tapi kalau a'udzu semuanya mesti a'udzu. Adapun yang pakai na'udzu itu hanya dibuat yang pasnya a'udzu. Coba Pak B jawab kenapa a'udzu enggak na'udzu? Na'udzu itu kan buatan buya-buya itu.
Karena bersama-sama. Iya, kenapa kalau a'udzu? Kenapa itu yang tertulis? Kita sendiri lah. Kita sendiri. Iya, kenapa begitu? Hampir Ibu Didi bisa menjawabnya, tapinya tapi Ya, tapi yang kita berlindung dengan Allah itu kan betul-betul menghadap dengan Allah, kita berhadapan dengan Allah. iya. Maksud saya gini, kan nggak ada na'udzu itu kan itu Iya. ijtihad dari buya-buya saja. Iya, nggak ada di dalam Al-Quran. Nggak ada. Yang ada disuruh mesti pasta'iz itu maksudnya berlindunglah engkau. Kalau berlindung pasta'iz billah itu kan pribadi sih Pak. Kenapa yang tertulis pribadi? Memang salahkah kalau na'udzu? Enggak, itu kan usah. Jawabnya Suka enggak suka karena harus berlindung. enggak. Oh, Itu kita capek, Pak. langsung ke Allah gitu Pak. Enggak. Langsung. Enggak. Ibu Didi lah ada menyebut ingin tadi. Ya, itu. Yang mempertanggungjawabkan kepada Allah itu kita sendiri-sendiri. Oh, mempertanggungjawabkan. Jadi bagaimanapun nanti ramainya orang Uh-uh. adalah sendiri-sendiri. Oh, ke sana perginya ya Pak. Iyalah. Purada. Ya, itu baru. Ambo mau tanya tadi Pak Betnya lah dok ngaco menyapura tapi nyo Tadi di lupa. memori itu tersimpan talipe. Terus Pak. Untuk mengingat-ingat itu supaya tarik. Iya Pak. Jadi jawabannya Pak? Iya, kenapa berlindung itu diajarkan dengan pribadi? Karena walaupun bagaimana kesudahannya kita ini pribadi-pribadi juga. Iya. Makanya walaupun besar jamaah, lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak beres, ya jangan diturut pula. Tapi jangan berkelahi. Tapi ada syafaat. Ya, itu kan syafaat itu kan hanya untuk peluang supaya jangan frustasi aja. Ya, maksudnya supaya ada peluang untuk memperbaiki diri gitu. Nah, jadi lihatlah nanti kan ada apa ayatnya itu. Wattaqu, coba sama wattaqu yaumal La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhaz minha adl walahum yunsarun. yunsarun. Surat Kecuali itu di Al-Baqarah yang sudah kita lewati juga. Oh, yang belum hafal. Iya. Jadi itu makanya hadis cuma itu yang dimunculkan Pak Bet nanti ada syafaat. Sebenarnya kan untuk memperbaiki diri aja. Maksudnya untuk memperbaiki diri supaya kuat ketaatan kita kepada Nabi Muhammad. Iya. Lah tahu wa ujung-ujungnya apanya tuh. Belum tahu lah Pak. Enggak, maksudnya kalau ada ungkapan begini hadis, ada ungkapan begini, jangan dicerai, dipisah-pisah. Nah, dia dalam satu kesatuan itu. Bukan cinta Rasul. Ya kan misalnya kalau kita cinta Rasul itu dipelajari, bukan cinta-cinta cinta buta ya. Sama ini, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu kan ungkapan Rasulullah. Ya. Terus kita turut, tentu dapat syafaat. Jadi bukan berarti nanti bim salabim itu Pak Bet datang dia, aku dan nagih sekete indah begitu. Masih banyak anggapan orang begitu nanti di pokoknya Rasulullah datangnya hadiahnya. Itu makanya kalau begitu caranya apa kata Rasulullah itu yang diturut. Bukan berarti begitu dapat nemplok, rezeki nemplok aja, bukan. Macam sekarang lah. Sekarang kan dari dulu kan dibaca orang itu loh, utlubul ilma, apa itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sudah menyebut. Sudah itu apa lagi Pak Tommy kalau sudah sebut?
Tuntut ilmu. Tuntut ilmu. Dari buan sampai liang lahat sudah lari sabit sudah terbalik. Diamalkan. Itu. Dia memang dibuka ilmu tuh, ditanya guru, mai mencari gitu cara. Takakul apa gigo? Iya, Ya, Pak. Iya, Kak. itu salah satu kok ketek baru kok. Alun mengale. Tapi boleh ada ketek, Pak. Daripada Ah. ada. Kau lebih kadang kami kok. Coba tekan balik. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Binasalah ulama. Binasalah Manusia. seluruh Kan? ulama. Binasalah Kok capek manusia mana? kecuali Capek mana tuh? Coba menurut urutannya lah. binasalah manusia kecuali Seluruh ulama. manusia kecuali ulama. Terus? Binasalah Binasa ulama kalau ulama kecuali memahaminya. Yang Apa tuh? berilmu. Kecuali? Belum lagi. Yang Kecuali Ulang-ulang. Mengajar. Binasa manusia sekaliannya. kecuali ulama. Ya, kecuali berilmu ya. ya. Ya, kecuali Terus? Binasalah ulama kalau tidak mengamalkannya. Ya, jadi binasa orang berilmu semua kalau tidak mengamalkan ilmunya. Ya, Ya. mengamalkan ilmunya. Satu lagi? Binasalah Yang ulama tidak mengamalkan yang mengamalkan ilmunya kalau tidak ikhlas. Binasalah orang yang mengamalkan ilmunya semuanya kalau tidak ikhlas. ikhlas. Kalau yang keempatnya binasalah orang ikhlas ada? Tidak ada. belum ada lagi. Enggak ada lagi. Ada di sini. Itu. Jadi itu makanya ditali-talikan tadi. Jadi ya, itulah makanya ditali-talikan tadi itu ya. Nah, sekarang kita mulai. Ya. Ibu membaca tadi, alhamdulillah. Silahkan Bu. Apa Ya, tadi? Alhamdulillah. Nah, ini makanya. Jadi alhamdulillah sekarang dari segi bahasa kita lihat. Alhamdulillah itu kalau dipakai teropong bahasa Ya. dalam rangka untuk memahami firman Allah yang diungkapkan oleh Rasulullah. Padahal dia tidak sekolah, tapi bisa dikaji orang jadinya dalam-dalam dari apanya itu susunan bahasanya sehingga mengerti apa maksud yang diungkapkan oleh Rasulullah. Untuk memahami itulah berbagai-bagai tanggapan orang jadinya untuk memahaminya itu. Ya boleh-boleh saja selama tidak jauh melenceng ya. Nah sekarang kalau teropong melihat kata-kata itu hanya 3 kita lihat. Iya. Pertama, apakah kata-kata ini kata benda? Ya kan? Ya, Pak. Apakah Isim atau huruf. Atau huruf yang punya makna ya, Huruf yang punya makna, ya. Yang punya arti, bukan huruf abjad artinya, Ya. yang punya arti. Terus satu lagi fi'il atau kata kerja. Hanya 3 ya. Ya. Hanya 3 melihatnya. Lihat. Maka saya pun bertanya juga dalam pikiran saya, kok tidak ada disebut kata sifat ya? Iya ya Pak, yang tamyiz sama hal itu enggak ada. Enggak, maksudnya kalau bahasa Inggris dipakai apa? Adverb, noun, adjective, adverb, ada 4. Apa tuh? Pertama noun. Pertama noun, kedua verb, ketiga adjective, keempat adverb. Itu kan ada adjektifnya. Iya. Nah, di bahasa Arab entah saya yang belum sampai ilmu saya, tapi saya lihat itu terus. Nah, terus. Nah, ini bagaimana ini Bu? Ini kata benda ya? Alhamdulillah termasuk kata benda karena ada. Cuma di bahasa Arab itu kata benda itu banyak. Mungkin gitu itu cabang. Ya. Alhamdulillah kata benda ciri-cirinya ada alif lam. Itu tanda kata benda ya?
Iya. Nah, cuma kata benda yang pakai alif lam itu ya, ada pula ini berarti kata benda yang ada asal usulnya. Iya, ada asal usulnya. Jadi dia Dari berasal dari kata kerja. Nah, Ya. walaupun nanti orang Basrah sama orang Kufah beda. Kalau ahli-ahli itu kan mana yang dulu kata benda dari kata kerja, itu dipersoalkannya. Jadi ada yang mengatakan dulu kata kerja, ada yang mengatakan dulu kata benda. Itu enggak prinsip. Yang jelas, kalau ini ada usulnya, berarti kata kerjanya apa ini? Kata kerjanya hamidah. Nah, hamidah. Hamidah. Hamidah ya. Nah, lalu ini menjadi kata benda. Dia menjadi masdar. Ya, Kata itu benda. namanya kata bendanya itu Kata benda. kalau bahasa Jadian. Inggris ya, bahasa Inggris mungkin pakainya itu menjadi apa itu? Jaren Menjadi dia, jaren Pak. bukan maksudnya jeren itu ya boleh. Tapi dia kalau bahasa Indonesia apa itu? Jadi benda. Misalnya kan sedang makan, setelah makan. Kata benda abstrak, Pak. Ya, kata benda abstrak. Jadi kata benda abstrak. Jadi ini kalau hamidah artinya tadi. Hamidah artinya Telah. terpuji. Telah. Telah itu. Jadi Telah. telah memuji dia. Ya, hamidah telah memuji dia. Telah memuji dia. Kan bisa 14 bentuknya ini. Bisa, Pak. Hamidah. Kalau hamid itu telah memuji aku. Jadi kalau kata benda abstraknya apa jadinya? Kalau hamidah, yahmadu. Yahmadu, hamdan. Jadi kalau hamdan apa artinya? Hamdan itu pujian. Itu dia yang abstrak itu, pujian. Ya, pujian. Cuma di sini dikasih al karena dia menjadi mubtada. Ya, mubtada menjadi pokok kalimat. Kemudian kenapa tidak hamdan ditulis bahan bakunya hamdan tadi masdarnya? Kenapa di sini menjadi baris depan atau dhammah dal? Nah, dia sebagai pokok kalimat itu wajib. Itu syaratnya. Jadi undang-undang pokok kalimat kalau kata benda biarpun abstrak, biarpun kata benda nyata itu berbaris depan. Kalau dia sebagai mubtada. Iya, kalau satu lagi. Kalau makrifah pakai makrifah jelas alif lam. Itu ya juga. Tadi kan ya kalau apa? Kalau dia tunggal. Itu kan tambah pengana Pak. Kalau tunggal. Kalau tunggal. Andai kata kalau dua bagaimana? Hamdani. Ya, apa pengganti baris depan itu? Baris depannya alhamdulillah. Itu kan kalau tunggal. Kalau tunggal. Dijadikan musana ini, Pak. Ya. Apa tanda marfu'nya kata orang pesantren? Wow dengan nun. Wow dengan nun. Alif dan nun. Nah, alif. Itu alif dia dengan kata Pak Edi itu alif dengan nun. Iya. Nah, kalau kata Ibu Didi itulah pai ka jamak pai. Plural ya. Pai ka jamak painya tuh. Iya, ka jamak. Andai kata dia nanti banyak laki-laki, apa tanda marfu'nya? Jadi pokok kalimat. Wow dan nun. Itu dia. Wow dan nun. Kalau dia nanti jamak taksir? Jamak taksir alif. Enggak. Maksudnya jamak taksir. Kan bukan kata yang ini ya, kata yang lain ya. Iya. Misalnya atun itu. Misalnya saya ulang lagi ya. Iya. Kalau jadi pokok kalimat itu kata benda satu bentuknya, biarpun laki-laki, biarpun perempuan kata bendanya, ya marfu. Maka dikasih baris depan. Baris depan untuk yang tunggal ya. Ya, kalau undang-undang umum itu kata Pak Edi tadi bahwa pokok kalimat itu marfu gitu. Gitu umum itu. Ya. Tanda rafa, gitu. Tanda rafa kalau tunggal dia dhammah. Kalau dua dia tanda rofaknya apa? Alif dan nun. Gitu. Ya. Kalau dia jamak taksir, tanda rofaknya apa?
jamak taksir. Itu contohnya kutubun. Enggak misalnya kalau waladani aulad misalnya. Allah, Rasulannya rusul. Apa tandanya dibuat kalau marfu? apa itu Pak? Berubah dari aslinya. Ah? Berubah dari bentuk aslinya. Nah, itu undang-undang jamak. Undang-undangnya. Lah santiang apa ibu-ibu kok? Alun tak jawab le Pak. Tanda jamak taksir ya? Tanda Iya, jamak. kalau dia pokok kalimat apa dikasih? Dia pokok kalimat. Kalimat pun. Iya, jadi mubtada. Iya. Apa Pakai itu? alif lam aja ya, Pak. Enggak, itu sama, itu umum. Ulang balik ya. Ya. Kalau dia tunggal, biarpun laki-laki perempuan, dikasih dhammah atau baris depan. Ya. Selain ditambah alif lam. Dah, Ya. kecuali nama orang, nama kota. Atau dia terdiri mudhaf ilaih, si mudhafnya lagi nggak perlu dia. Nah, terus kalau dia dua, Alif dan nun. alif sama nun, biarpun Ya. laki-laki, biarpun perempuan. Kalau dia jamak laki-laki, Wow, nun. wow sama nun. Ya. Kalau jamak taksir, nah ayo. Itu dia. Jamak taksir. Atau tidak? Hah? Dia lihat dulu berakal dia atau tidak? Hah? Ini jamak positif kan? Seketek mana? Ya dhammah juga dikasih. Domah sama apa Pak? Dhammah saja, sama seperti tunggal. Auladu itu seperti itu. Oh. Ya, aulad. Ya karena dia banyak perubahan kan Pak kalau jamak taksir. Iya, jadi- tapi walaupun berubah dia barisnya tetap juga baris depan juga. Oh gitu. Jadi iya domah muslimatun, muslimatani, muslimatun Nah, itu yang perempuan. Itu. perempuan. Oh Belum Bapak tanya oh ya yang jamak taksir ya. jamak taksir. Nah, Kitabun. sekarang Mm. coba cepat. Kalau dia pokok kalimat jamak muannas, apa baris tanda rafa'nya? Jamak Alif dengan muannas tanda Itu rofanya. tandanya tuh. Yang dikasih barisnya. Jamak muannas. Hmm. Itu atun. Imro'atun contohnya. Jamak muannas. Kan alif gitu ya Pak istilahnya? Ya kan kalau jamak muannas itu kan alif sama ta di belakang. Iya, Apa Iya. barisnya kalau jadi pokok kalimat jadi mubtada? domah. Ya dhammah juga. Iya, domah. Oh, pertanyaan Pak ke situ ya. Ya. Iya. Oke, Pak. Jadi kalau kami mengaji di pesantren begini loh. Adapun tanda rafa, kan gitu. Bagi isim mufrad dhammah. Bagi jamak taksir dhammah. Bagi jamak muannas salim Dhammah. dhammah. Bagi jamak muzakkar waw sama nun. Bagi dua alif sama nun. Nah gitu aja. Iya. Cuma dulu karena teringat saya waktu belajar nggak ada contoh dikasih guru di buku saya. Jadi bukulah tamat, nggak tentu mau jumpa enggak. Tapi hafal gitu ya, Pak. Ya hafal. Jadi yang menurut pengalaman saya lihat di tengah-tengah masyarakat, mungkin tanpa dituduh orangnya ya, itu yang sekarang yang jadi apa? Maksudnya bacaan banyak, ungkapan banyak, cuma kita dipertanyakan mengerti nggak apa yang dimaksud itu. Ya, biarpun kita sedang umrah, biarpun sedang haji, mengerti nggak itu maka dikasih orang terjemahan. Dari terjemahan itu tentu ada maksud pula. Itu sudah tingkat berikut lagi, tingkat berikut. Jadi kata Pak Tibo di Ma'rifah, kadang-kadang alun tahu lah Ma'rifah lah Tibo. Memang Allah. Iya, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang saya pun bingung juga saya. Ini nggak ngerti tapi Ma'rifah lah Tibo kan. Ya, baik. Ya mudah-mudahan lah ya.
Nah, kalau begitu, sedikit. alhamdu ini dia adalah bentuknya kata benda abstrak berasal dari hamidah. Nah, baik. Sekarang baru ditanya apa jabatannya atau gunanya di dalam kalimat. Di dalam kalimat alhamdu sebagai mubtada. Nah, Ya. jadi itu maka kalau kemarin saya lihat dalam YouTube masih berkata dia bermula pujian katanya pakai bermulanya. Kalau kami ngaji dulu bermula. Oh, Cuma kamu mubtada namanya bermula. Ya. Jadi cuma di sini tidak disebut apa namanya? Pakai segala kita di sini. Segala puji. segala puji. Ya, yang mana segalanya itu? Nah, itu alif lam. Oh, alif lam itu segala puji. Tapi bukanlah seluruh alif lam pakai segala. Oh, Nah, itu makanya ada kajian. Kalau bapak-bapak nanti ingin belajar, ya Indonesia pun sudah ada menguraikan itu. Entah Saiful Islami, mungkin bapak itu bisa dia menguraikan, maksudnya paham bagus dia menguraikan. Coba nanti buka apa YouTube Pak Saiful Islami mengenai al. Saiful Islami. Ya, saya salah, Dr. Saiful Islami mungkin ya. Jadi nanti ada al ini, ada al hakiki, ada al istimrar, ada banyak hal. Jadi itu maka diartikan orang segala puji. Segala puji. Ya, segala puji. Ya, jadi segala puji, nggak ada puji yang tertinggal. Kan itu ya. Semuanya. Nggak ada nanti serak lain. Pokoknya segala puji. Ya. Puji Jadi segala puji. bagi Itu yang dipelajari pula. Apa hubungan puji? Berarti kalau didalami hubungan puji ini yang menyangkut dengan segala nikmat. Iya. Jadi segala nikmat, pokoknya lampau dari itu lagi. Hanyalah baru di belakang setiap pokok kalimat atau mubtada ada khabar. Lalu kalau di belakangnya apa Ibu baca? Lillahi. Nah, lillahi. Urainya dari bahasa itu lillahi apa? Li huruf jar. Ya. Lahi jar majrur. Yang dijarkan gitu aja. Yang dijarkan. Ya. Lillahi. Tapi keduanya li, jar majrur. Jadi keduanya yang lillahi jar majrur. Jadi li huruf jar, lillahi huruf yang dijarkan gitu ya. Nah, cara memasukkannya dalam huruf ke Allah bagaimana cara? Mulanya kan Allah. Allah disambung. Dimasukkan lam. Bagaimana caranya? Lillah. Jadi dibuang. Apanya yang dibuang? Alifnya. Ya, alif di Allah itu dibuang. Ya. Kan lamnya. Jadinya lillah ya. Sebab kalau ditulis itu nanti banyak kali lamnya. Iya, Pak. Gitu. Ada lam. Itu ada spesifik itu. Spesifik ya penulisan. Iya, begitu caranya penulisan. Dibuang. Jadi dibuang segala puji milik Allah atau segala puji untuk Allah. Ya. Segala puji untuk Allah. Ya. Ya. Segala puji. Baru kita mau mendalaminya lagi. Ini maksud lagi. Apa sih sebenarnya segala puji? Segala puji berarti segala kekaguman, segala ketakjuban, segala nikmat, semua nikmat. Nikmat dia juga. Tapi nanti ada orang meninggal. Sebenarnya hidup kan nikmat. Sekarang pergi kehidupannya. Ada juga nanti dibaca Alhamdulillah. Tapi marah pula orang nanti. Iya. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kan itu karena takjub kita itu. Karena kita sudah kagum bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Itu makanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya alhamdulillah, tapi kalau alhamdulillah ini kan terdiri susunannya subjek dan predikat. Predikatnya terdiri jar majrur. Kalau buku yang Ustadz susun itu satu model susunan saja, bahwa di buku pelajaran ke-6, predikatnya terdiri jar majrur. Sudah ada Ibu dapat buku itu dulu? Belum? Buku 1, Pak. Bersatu, Pak. Pelajaran ke-6. Ya. Ini modelnya. Ya. Nah, jadi lihat pelajaran ke-6 nanti. Bahwa predikatnya itu jar majrur. Tapi jar majrurnya di belakang. Nanti kalau jar majrurnya ke muka, belum lagi tuh. Kalau jar majrurnya ke muka, dia jadi khabar muqaddam kan belum. Cuma itu dipelajari begitu-gitu aja. Ya, jadi jar majrur. Oleh karena itu, kalau nanti dipelajari lagi di atasnya ini, biasanya kalau ini susunannya ini namanya susunan itu kan jumlah. Ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Nah, biasanya kalau jumlah ismiyah itu berupa berita, khabar namanya, khabariyah. Iya. Ya, misalnya hujan turun, kan gitu. Iya. Buah mangga besar. Itu bentuk berita, tapi ini bentuk berita, tapi menjadi insya'iyah dia. Artinya mesti dipenuhi. Misalnya kalau kata-kata bahasa Indonesia kan misalnya, kalau disebutkan mobil baru. Tapi kalau begini kata orang, pergilah katanya. Itu kan mesti pergi kita. Nah, tulislah katanya. Itu insya'iyah namanya. Nah, jadi ini walaupun dia berbentuk khabariyah, walaupun berbentuk nominal, tapi dia sebenarnya perintah gitu. Oh, perintah. Jadi alhamdulillah itu kan kalau diterjemahkan kan segala puji bagi Allah. Lalu bukan hanya diucapkan. Diapakan? Diamalkan. Ya, itu dia. Itu makanya dia insya'iyah. Jadi pengertiannya insya'iyah? Ya, insya'iyah itu kan dipenuhi titik-titik. Misalnya kan tulislah gitu. Buatlah, berdiri. Itu semua insya'iyah itu. Kerjakan. Tapi bukan pujilah ya, Pak. Bukan pujilah ya. Ya, memang tertulis itu segala puji bagi Allah. Ya boleh pujilah, tapi pujilah itu kan bukan di mulut saja itu. Ditegakkan. Iya, dikerjakan. Misalnya kan ada orang mengatakan puji Tuhan katanya. Apa buktinya tanda Anda memuji Tuhan? Ya, diamalkan. Gitu. Iya. Kalau kita bilang sudahlah kita buat begini sama itu, terima kasih Pak. Gitu. Ya bukti terima kasih apa? Sudah masuk rekening Pak. Iya, bukti terima kasihnya apa? Bukan buktinya ada pembayaran itu. Kalau tafsir Nawawi katanya wa huwa ya'lamu bi thubutil hamdulillah wa insyatannya dzalik, gitu ya Pak. Wa insya kan dibuatnya itu. Itu dia. Itu Pak Edi capek dibukanya. Insya itu maksudnya dipenuhi. Diciptakan. Lain tekan apa? Teringat nggak Pak Edi? Nah, ada imla. Ya. Ada insya Allah. Itu dia, ada insya. Kalau insya apa itu? Iya, pertanyaan dijawab. Oh, dipenuhi. Ya. Misalnya kan tulislah titik yang dalam kurung atau tulislah isilah titik-titik akan itu insya. Itu orang belajar dulu.
Nah sekarang ungkapannya dalam bentuk berita, Iya, tapi dia mesti perintah dipenuhi. Iya, diperintah dipenuhi. Iya, dalam kajian Pak. Nah, gitu. Dah, alun manga kaji kulai. Tapi Ikut selaluannya namanya. Hah? Ikut Jadi saja itu yang- makanya kalau kita mengatakan alhamdulillah, jangan di mulut saja. iya, Mulai kita mengatakan alhamdulillah kalau barang tadi dipelihara, kalau iya. apa tadi digunakan kepada yang baik. Itu caranya. Ketaatan pun bertambah. Tapi kok alhamdulillah, 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 pokoknya 33 kali. Nanti itu kelas 1 baru. Kelas 1 ya, hanya di mulut. Tapi mesti naik kelas 1. Jadi dokter itu kan mesti kelas 1 lah dulu. Iya, awalnya. Ya. Kepeng-kepeng nan 500 nan, benggol-benggol nan dari apa tuh? Kalau ndak ada 500 kan ndak sampai 1 juta ada. Iya, Gitu ya. iya Pak. Jadi alhamdulillah berarti disyukuri, digunakan, baru di belakang ada anak kalimat. Nah, jadi kalau alhamdulillah, nah tugas kita bersama, coba lihat nanti di dalam seluruh ayat yang Al-Quran yang pangkalnya alhamdulillah. Bisa nggak mencatatnya? Di pangkalnya ya Pak. Ya, pokoknya ada semuanya di pangkalnya alhamdulillah. Quran. Nah, itu makanya disiapkan buku tulis banyak, saya bilang. Iya Pak. cara menyusun, Quran cara menyusun. mulai dengan alhamdulillah. Nanti kalau sudah disusun-susun, ditinggalkan untuk anak cucu. Itu maksudnya ya Pak. Nah, itu maksudnya. Oh, nenek saya ada dulu menyusun ini katanya. Kalau anak cucunya segelombang dengan gelombang Allah. Neneknya ya, ya. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau gelombangnya di pinggir-pinggir, gelombang Abu Jahal, itu nggak jadi. Dekatnya dari urat leher. Ya maksud dekat leher itu kan. Nah, itu mungkin itulah. Jadi sebenarnya ya kalau kita dalam Fatihah mana itu? Dalam Fatihah yang segelombang itu. Alhamdulillah. Siratal lazina Alhamdulillah. an'amta alaihim. Kalau sudah an'amallah alaihim, sudah masuk tolnya sama itu. Tapi kalau enggak masuk ke tol situ tentu kamu apa ya? Mau keluar tol semua. Itu makanya kenapa keluar dari tol? Karena kuatnya atau derasnya arus keinginan fisiko. Keinginan fisiko karehnya. Padahal itu menumpuk-numpuk nan dimakan, disabun-sabuni, disampo-sampoi, kan itu sen. Tapi kareh apanya? Menyimpangnya. Itu maka itu maka kata malaikat waktu dulu, coba disambung masih surah Al-Baqarah. Katanya kan begini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Apa jawab malaikat? Taj'alu Ya, ataj'alu fiha, terus ma yusbikut dima. alun lain. Ikut tak lo beli ayat. Wa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfikut Lima. dima. Lima. Nah, makanya ada kita lihat lewat media-media, ada yang melarikan mobil orang, ada yang membunuh, ada yang menembak, ada yang macam-macam. Kan dia bertemu ya. Sesudah perayaan ke tahun baru kemarin, ada yang menabrakkan mobil sama orang banyak, macam-macam. Ada yang membakar-bakar jagung. Jadi itu kata malaikat itu, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Bukankah nanti ini akan berbuat kerusakan dari segala hal atau menumpahkan darah? Apa jawab Allah? Qala inni Kamu a'lamu. malah tak lamun. Ta'lamun. Ya, aku lebih tahu daripada kamu. Maksudnya apa itu kira-kira ya? Siapa bisa nangkap itu? Manusia biasanya akan berbuat berbuat kerusakan, bukan illegal logging saja, itu sudah efeknya saja tuh. Dan dia akan berperang, menumpahkan darah. Kata Allah, aku kan lebih tahu dari kamu. Maksudnya apa itu? Ini mungkin ya, pakai mungkin kita supaya jangan kena marah oleh Allah. Dan dilihat ayat-ayat lain, misalnya kan kami berikan amanah kepada gunung, gunung menolak. Kami berikan ke langit, langit menolak. Yang menerima manusia. Manusia itu sungguh dia zalim. Maka ada manusia itu sebaik-baik kejadian. Apa kira-kira kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Aku ingin menjadi khalifah, pemakmur bumi. Tapi kata malaikat, bukankah nanti seperti yang pernah engkau ceritakan bahwa bangsa semodel ini orang itu berantam terus? Oh enggak, aku kan tahu. Jadi jawabnya begini, daripada payah-payah Bapak. Orang kalau dia taat kepada Allah, mengerti, dia tidak akan berbuat binasa. Ya, Pak. Kalau dia mengerti, tidak akan berbuat binasa. Tapi walaupun bagaimana, yang iblis kan pintar juga. Itu makanya ada ustadz, ada juga yang sudah ustadz, dia kerjanya nggak beres juga kan. Digodanya lah. La'aghwiyannahum ajma'in. Itu makanya perlu kita doa dan sungguh-sungguh. Ya, jadi sebenarnya kita dikasih berakal itu sebenarnya sudah tahu tapi dilanggar. Itu makanya bermohon kepada Allah. Itu makanya Nabi Yusuf, masih ingat tuh Pak Tommy, kan digoda oleh. Nah, tapi apa? Sebenarnya apakah enggak bergetar hati Yusuf waktu itu? Bergetar. Tapi kok bisa enggak terlibat dia? Dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Iya, bukan melihat saja, Allah yang memalingkannya. Itu makanya selalu berdoa, bermohon, di samping menggunakan akal yang sehat. Kan kalau akal yang sehat, kata Yusuf kan begini, masa saya berbuat jahat pula sama istri yang begitu baik, bapak itu sama saya, kan sehat akalnya. Tapi akal sehat itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja persoalan di dunia ini sampai sekarang, sampai akhir zaman. Itu makanya balik lagi aliman. Au muta'alliman. Au sami'an. Au hubban, tapi itu enggak disebut. Mungkin udah paling penghabisan.
Nggak ada sedikit pun dalam perasaannya bercita-cita, saya mau mempelajari apa sih sebenarnya isi Al-Quran ini. Nah, kalau dia sudah pandai membaca panjang pendek, saya mempelajari apa sih sebenarnya. Dan nggak ada pikirannya, ini ada grup Pak Damani ini bahasa apa sih sebenarnya yang dikaji orang itu. Nggak ada sedikit pun perasaannya. Udah Pak Bet, Pak Bet lah galak-galak. Alah ditanya Asari mah Pak Bezal udah jatuh. Itu fardu kifayahnya ya. Padahal yang membuat fardu kifayah itu orang-orang alim, itu menuntut ilmu fardu kifayah lah kan. Bertentangan. Nah, sekarang kita lanjutkan kenapa ada ketaatan, kepatuhan, kekaguman, semuanya itu sadar adalah milik Allah dan kepadanya, baru ada anak kalimatnya supaya bisa kekaguman. Nah, makanya kadang-kadang dalam satu ceramah itu, walaupun saya ceramah kadang-kadang kan berat juga itu. Misalnya saya katakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang beriman itu dia selamat dalam hidup. Kalau orang beriman itu bahagia dalam hidup. Apa yang jadi PR itu bagi kita kalau mempidatokan begitu? Apa tuh Pak Edi? Ambo ulang balik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin, muslimat, orang beriman itu sangat beruntungnya hidup. Dia akan bahagia, tentram hidup rumah tangganya. Dia mengerti. Terus apa yang jadi PR itu sebenarnya? Selalu jadi orang baik. Bukan. Bukan. Maksudnya begini, yang jadi PR, membuat orang cara beriman itu itu nonsense. Iya Pak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bertanya di dalam ceramah, bukan menguji Ustadz. Kalau dia nanti menceramahkan itu, ibu kejar, bapak kejar pertanyaan itu. Bertanya, ambo lurus ya ke Ustadz. Kan ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nanti kita akan berbahagia. Dimasukkannya, dihambatnya tidak masuk neraka. Nah, yang pertanyaan kita apa? Pak caranya Al-Quran itu supaya bisa jadi penghambat. Itu caranya. Saya dengar kadang-kadang ceramah, kalau sudah kita reda kepada Allah, maka Allah pun reda kepada kita. Kawak tanyanya bikunnya berang lo kawak. Dan pertanyaannya apa tuh? Bagaimana kita menjadikan ridha itu? Itu pertanyaan. Jadi kau pun alhamdulillah. Bagaimana supaya bisa kita kagum, bisa rasa puji kepada Allah. Dikaja kasinan dasarnya. Kira-kira kenapa bisa kita kalau dari ayat ini sampai kitab ya, Allazi anzala ala abdihil kitab. Nah, di sini kenapa bisa kita kagum, bisa kita memuji hanya kepada Allah? Coba jawab menurut ayat dulu. Nah, dia yang anzala. Si anzala ala abdihil kitab. Allah yang menurunkan kitab. Ya. Karena sudah diturunkannya kitab. Ya. Andai kata misalnya kitab Quran ya. Andai kata misalnya Quran ini tidak ada. Kemudian kitab tidak ada Quran ini. Akan tidak menurut ini hidup kita misalnya. Kan amburadul. Muradur, kacau. Oleh karena itu kagumlah kita, aduh, ya betul-betul hebat. Itu kan bagaimana caranya? Ingati, coba pelajari Al-Quran. Kalau sudah pelajari Al-Quran nanti, maka datanglah rasa kagum. Alhamdulillahnya penuh. Gitu. Iya. Gitu caranya. Jadi anak kalimat itu adalah untuk memperjelas induknya. Iya.
Misalnya kan begini kalau bahasa Indonesia, sayangilah orang tua kamu. Nah, terus ada anak kalimatnya dibikin apa? Yang telah mendidikmu. Ah, atau nan jale didik itu masih abstrak tuh nan jale tuh. Bu. Yang telah memberi makanmu. Yang telah melahirkanmu. Ah iya kan jale tuh. Ya. Namanya kangen masungkahan. Kenapa ini? Namun kalian sungkahan pagi patang tuanya, bau hujannya, mamangkuanya ke sawah tuan. Nggak tentu siang, nggak tentu malam. Amane anai sawahnya, rata-rata kakinya. Ah gitu. Kadang sasek jualan haram juga. Ya, itu mencari pembenaran Pak Edi. Ya, jadi itu caranya. Jadi bagaimana supaya bisa sayang dia kepada ayah ibunya? Ya dibaca itu anak kalimatnya. Jadi ini anak kalimat ini mendukung supaya kekaguman bagi Allah. Jadi itu makanya PR. Coba lihat nanti pangkalnya alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Kalau ini kita PR ini agak nggak gampang Pak, Insya Allah. Cuma mencari kan? Mencarinya yang gampang. Iya. Mencari. Tapi kalau di Fatihah nggak ada anak kalimatnya. Nggak ada apanya Pak? Anak kalimatnya. Ada enggak Pak Edi anak kalimat di Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin langsung Pak. Lahirabbil alamin. Nggak ada Pak? Nggak ada anak kalimat ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau di ayat-ayat lain atau di doa-doa kok ada anak kalimat? Ada yang siratal ladzi itu kan Pak anak kalimatnya an'amtu alaihim. Sirata. Ya. Sirata allazina. Kan itu kan dari ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baru ada anak kalimatnya siratal mustaqim itu. Baru mana siratal mustaqimnya dijelaskan anak kalimat allazina an'amta alaihim. Tapi kalau alhamdulillah itu mana anak kalimatnya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Nah, langsung aja. Jadi sebenarnya ada. Itu dia ilmu 2 x 2 sampai ya baru. Ilmu balaghahnya Cina aja, Pak. Aduh, hebatnya Pak. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu anak kalimatnya itu Rabbil Alamin. Tapi kok enggak pakai pakai alazi ya, enggak pakai alazi. Betul. Itu makanya mungkin pakai sifat, mungkin pakai badal ya. Ala sebenarnya enggak sadang umur awak ko do. Itu nanti dikutik-kutik tiap hari. Ngulik-ngulik itu yang enggak lagi, Pak. Ngulik itu enggak punya alat. Ya cobalah kalau kita sudah lihat misalnya Rabbil Alamin kan berarti menguatkan alhamdulillah. Kalau Rabbi itu apa artinya? Kalau Rabba kan mendidik, mengatur, memiliki, memutar-mutarkan, mengendalikan, menyusun semesta alam. Kalau kita mau mengkaji dalam hasil penelitian, mestinya kalau kita masih segelombang dengan kesadaran kepada Tuhan kan berarti makin mantap. Oh iya. Hebat ya, kenapa begini. Tapi dia awak menggerendeng-gerendeng gelombangnya, bergaruk-garuk radio kok Pak. Dalam koridornya gitu Pak. Enggak dalam koridor. Cuma ada pertanyaan. Kalau Pak Sasa Ambo, cara membuat koridor, kan itu. Itu balik ke Alkitab, lihat Pak. Jadi ada orang pidato tak kata lamanya bunyi pidatonya. Bapak, ibu-ibu, kalau kita bekerja, maka kita bekerja itu menghasilkan. Kalau sudah ada hasilnya, apapun bisa kita beli. Kan itu tuh ceritanya. Dan jadi persoalan apa?
Apa saja bentuk yang bisa dibeli? Nah, itulah murah tuh. Ambil ulang pada pidatonya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita rajin bekerja, maka kita menghasilkan. Kalau sudah ada hasil, ada uang, apapun bisa dibeli. Nah, itu ada di persoalan. Apapun itu kan tidak besar-besar kan Pak? Nah, ulang balik, ulang. Dan ini mandang aku juga agak payah. Ini mandang aku agak payah. Ya, samiannya itu beda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kalau kita rajin bekerja, tekun, maka dia akan menghasilkan. Nanti hasil itu bisa kita belikan. Nah, jadi persoalan apa? Apa hasilnya itu? Apa Bukan, hasil kalau usaha? hasilnya itu yang persoalan kajas. Prakteknya dijalankan. Ya, yang jadi persoalan begini. Bagaimana supaya bisa rajin bekerja itu? Ya. Kan itu pidatonya tadi. Iya. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, kalau kita rajin bekerja, maka Iya. kerja itu akan menghasilkan. Hasilnya itu bisa dibeli bermacam-macam. Kalau lah kembali itulah murah. Iya. Tapi membuat rajinnya itu ya, Pak. Membuat rajin bekerja itu bagaimana? Coba itu bergantung sama siapa coba? Pemerintah. Itu salah satu kondisi. Yang satu lagi yang sebenarnya siapa? Gantung kepada Allah. Wah, itu terlalu di langit itu Pak. Terlalu di langit. Jadi tergantung kepada Diri sendiri. Tuh. ya mau kerja keras atau mau gitu. ngelamun gitu ya Pak. Bekerja. Misalnya kan dikatakan kalau kita rajin bekerja, baru awak dengar rajin bekerja. Fasilitas mendukung, tidak pun mendukung. Kalau kita memang jiwa kita kuat kan, nggak ada tali akar pun jadi kan gitu caranya. Iya. Jadilahnya. Kalau lah jadi itu ada hasil. Kalau lah hasil itu tuh lah berleha-leha tuh. Kalau sudah ada hasil beli ini, kalau sudah beli mobil bisa jalan-jalan, sudah tuh singgah di restoran-restoran, itu lah khayal-khayal lah murah tuh. Bisa jalan-jalan ke Aceh. Iya, bisa ke Aceh, bisa singgah ke sana. Itu kan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, podomuanilah Al-Quran. Al-Quran itu ada petunjuk hidup, berbahagia dunia akhirat. Kalau nanti masuk surga, di situ ada taman yang indah. Cuma yang jadi persoalan apa? Baca menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Itu. Lai paham. Jadi kalau mendengar ceramah beko, bukan mau uji guru dong. Untuk menambah wawasan guru itu yojo, awak yojo. Baca rohnya tuh Pak. Ya kata guru tuh untuk tahap pertamanya dibaca itu lupa bed. Betul kalau bacanya baca mulai ditingkatkan gitu. Ya kecian betul membaca kok kan enggak pertama lah Pak, lah berulang-ulang orang ngece. Iya. Diulang-ulang. Ya sama misalnya kalau korupsi ancaman sekian kali baca orang. Kalau narkoba begini kali dibaca. Membuat orang apa tuh undang-undang tapi dilanggai sama baca Rut. Dan jangan lupa membuat orang takut kepada Allah. Itu tidak dapat awak terus pabrik itu. Jadi ini dia. Jadi coba Ibu Sabrina sedikit lagi ya. Jadi allazi anzala ala abdihil kitab. Allazi itu bentuknya apa? Isim mausul. Ya, penyambung anak kalimat sama induk kalimat. Jadi disambungkan ya, ada fiilnya allazi. Sebenarnya kalau yang allazi ini kan ada 6 bentuknya penyambung. Ada atau yang lain selain saudara allazi inilah kan 6. Ya, allazi itu untuk yang tunggal. Ya, kenapa allazi dibuat di sini? Allazi karena menurunkan tunggal. Lihat ke belakang. Ke belakang. Alhamdulillahillazi. Pujian bagi Allah yang Allah
Kenapa allazi dibuat? Karena Kalau tunggal. allaza, Karena Allah tunggal. Ya. Kalau andai kata dua nanti di belakangnya, maka dia allazani. Iya. Kalau dia banyak, maka dipakai. Alladzina. Itu makanya tadi disebut di Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina, kan siratal lazina. Ya. Enggak, allazina kan banyak itu. Kan Ya, alladzina. ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina. Iya, Pak. Kan ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'am. Siratal lazina an'amta alaihim. Berarti ada orang-orang, kan banyak yang sudah menjalani jalan yang benar. Nah, di sini pakai allazi. Terus ke mukanya pun mesti sama. Anzala. Anzala itu kan fi'il apa itu, Bu? Fi'il madi yang telah menurunkan. Kan fi'il madi ini kan bisa dibuat 14 bentuk. Ya, Pak. Ini bentuknya berapa ini? Ini bentuk anzala, bentuk ke-13. Tunggu. Anzala, anzala. Iya kan? Anzala. Tunggu, kok hilang. Tunggu dulu. Bentuk Kotak pertama. keberapa ini anzala? Kotak keberapa ini? Kotak tunggu. Anzala. 13. Itu fi'il madi. Tunggu, Pak. Lupa, Itu fi'il Pak. mudhari itu. Enggak konsentrasi, tunggu. Kan anzala kotak pertama. Kotak pertama ini berapa? Apanya? Berapa bentuknya? Fi'il madi. Iya, berapa bentuknya? 1, 2, 3. Kotak pertama 1. 1. Kenapa 1 dibuat? Karena anzala. Karena allazi. Karena allazi. Iya. Itu muka 1. Jadi 1 muka 1 belakang. Iya, Gitu. Pak. Allazi anzala. Coba misalnya kalau di allazina ini apa Ibu buat? Kalau allazina nazala. Kenapa nazal? Anzalu. Anzala untuk banyak, untuk 2 kan? Ya, enggak. Kalau allazina bukan allazani, allazina. Alladzina anzalu. Allazina anzalu. Anzalu. Ya. Gitu. Iya, begitu. Iya, Pak. Tadi ngaur. Ngawur ya. Tapi kalau misalnya allati di situ, bagaimana? Allati. Anzalat. Anzalat. Iya, anzalat. Anzalat. Iya. Kalau misalnya dibuat allai, bagaimana? Anzalna. Allai. Anzalna. Iya, anzalna. Iya, Pak. Gitu ya. Dibolak-balik sama Pak Ustadz. Ya, gitu dia. Jadi gitu ya. Di sini allazi anzala ala abdihi. Ya, yang telah menurunkan dia si Allah atas hambanya. Jadi sini ada pula pelajaran kita, anzala itu yang sudah berulang-ulang. Jadi menurunkan Al-Quran itu maksudnya yang sekaligus yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril secara umum. Ya. Tapi ada pula cara turunnya sekaligus. Ya, yang berangsur-angsur itu kalau katanya dari tanzilan. Jadi Al-Quran ada ungkapannya secara mengatakan bahwa Quran yang diturunkan itu sekaligus. Kemudian ada pula Allah menerangkan bahwa Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi ini aja. Kalau jadi anzala. Lalu belajar pula kita bahwa turunnya Al-Quran yang dibawa malaikat Jibril kepada Muhammad, begitu dibacakan oleh malaikat Jibril, cuma malaikat Jibril itu membacakan dalam bahasa Arab ya? Iya. Dalam bahasa Arab, Pak. Iya. Jadi kalau kami bacakan, kata Jibril, ikut.
Tapi sebelum dibacakan itu jangan, tapi waktu membacakan itu sampai selesai, jangan kamu gerak-gerakkan lidah. Jadi sampai selesai sudah pasti kau nanti akan paham. Al-abdihi, jadi ini kepada hambanya. Abdi ini maksudnya Nabi Muhammad ya. Iya Pak. Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad. Baru di sini aturannya kan bisa saja anzalal kitaba. Anzalal kitaba. Allah abdi. Ala abdihi. Tapi gaya bahasanya bukan gitu. Anzala ala abdihi. Kitaba. Kitaba. Apa maksudnya? Gitu. Dikaji juga ini. Oh gitu ya Pak. Menurunkan kepadanya. Kan bisa saja allazi anzalal kitaba ala abdihi. Iya. Yang telah menurunkan dianya Allah kitab kepada hambanya. Tapi sekarang bukan gitu. Yang telah menurunkan dianya Allah kepada hambanya Muhammad. Khusus kepada hambanya Muhammad, yaitu Alkitab. Berarti Quran. Kepada yang lain enggak. Ya, penekanannya di sini ya Pak. Kepada orangnya. Iya, kepada orangnya. Kalau dibikin dia di belakang, berarti ada yang lain-lain. Jadi ini ada kekhususan. Nah, jadi karena Nabi Muhammad menerima wahyu, dialah yang menyampaikan. Lalu itu jadi dipelajari seperti ini. Jadi Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu, dia kan sudah dipersiapkan keadaan hidupnya. Ya, betul. Gitu ya. Jadi dia nggak ada bohong-bohongan, nggak ada macam-macam. Nggak pernah dengar musik malah. Itu. Pokoknya sudah disiapkan tuh. Nggak ada pikirannya mau melihat pasar malam. Ya ada rencananya waktu gembala kambing itu mau melihat pasar malam. Bagaimana ceritanya? Tertidur dia sampai pagi. Tertidur dia. Itu makanya kalau kita pun kalau mendengar musik ya kalau sekadar yang kata syair-syairnya bagus sedikit lah. Tapi kalau terus-terusan pula ya kadang-kadang setelah diperas seperti mencari saripatinya kosong juga. Ya. Ataupun obrolan itu kan kosong juga obrolan. Tapi sekadar melintas-lintas gitu aja oke lah. Tapi kata Pak Bet itu pun hendaknya dihindari. Akan begitu pula ya. Itu makanya pemikir Aristoteles dengan Plato beda itu. Kalau Aristoteles sanggup hidup di tengah orang ramai. Kalau Plato enggak, pergilah dia ke gunung-gunung, ke jauh-jauh. Itu makanya di kita pun ada ceritanya itu. Ada menguzlah diri, pergi dari yang ramai. Itu maka ada suluk itu kan menguzlah diri itu. Jadi kalau orang yang sudah paham, berbaur pun dia, maka kita orang balui lalamuna di lulu tapi tidak ada pernah balulu ikan lalamuna pernah asin tambahnya garam itu kan usaha-usaha kan cerita-cerita tapi pada umumnya ya itulah usaha kalau memang belum kuat tapi kalau sudah kuat nggak apa-apa tapi usahakan juga jadi di sini anzala ala alkitab banyak sini alasan. Jadi Nabi Muhammad bukan diada-adakannya. Kemudian petunjuk hidup ini bukanlah yang dikarang orang-orang tertentu. Sampai di situ aja sudah banyak ini. Kenapa dikatakan allazi anzala ala abdil kitab? Jadi kan tergambar itu bahwa Nabi Muhammad menyampaikan itu bukanlah karangannya, bukanlah apakah yang lain-lain, tapi dari Allah. Dari Allah, betul. Jadi Allah pun itu pun Allah sudah disebutkan di dalam
Al-Quran surat Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau huwanya itu kan itu Qul. ada yang mengatakan huwa damirnya itu damir sa'nan. Sa'nan nggak ada tempat kembalinya. Kembalinya itu sebenarnya dianya, terus ke muka. Jadi kalau ke muka biasanya damir itu kembalinya kemana? Domir kembalinya Kan ke belakang. Ke belakang. Nah ini enggak, dianya Allah gitu. Nah itu makanya sebenarnya kalau saya lebih cenderung begini. Kenapa ke muka? Memang damir sa'nan karena sebelumnya ditanya orang. Waktu Nabi Muhammad menyampaikan bahwa yang disembah, yang dikagumi, yang diibadahi, bahwa tujuan hidup hanyalah Allah. Jadi waktu itu orang-orang Mekah itu yang sudah yakin model-model lain ditanya, yang Allah engkau maksud itu apakah bentuk benda, apa bentuk apa, katanya. Coba tanya dia. Waktu itu dia Nabi Muhammad pun terdiam. Tentu nggak tahu dia, nggak ada pula dia tunggu ya saya cari kitab saya dulu, nggak itu. Paksa diamnya. Waktu diam itu datanglah Jibril menyampaikan lagi. Dia, maksudnya dia yang ditanyakan orang yang tentang Allah, kan orang bertanya itu, dianya yang Allah adalah Ahad gitu. Ya, tapi ada orang mengatakan pula hu-nya itu kan potongan dari kepunyaan kalau dia bergandeng dengan kata benda. Kalau jadi maf'ul dia kan hu saja pula karena bergandeng dengan kata kerja. Kalau kita lihat bahasa, tapi kalau orang yang nggak melihat ngerti bahasa, hu-nya Allah kata iya juga, tapi dia nggak ngerti juga kemana. Jadi itu maka di sini allazi anzala ala abdihil kitab. Jadi berarti yang disampaikan Muhammad adalah tidak karangan dia, tidak buatan dia, kemudian khusus pula untuk dia. Jadi adapun kitab-kitab sebelumnya itu berlaku untuk zaman itu. Dan prinsip-prinsipnya pun masih ada dipakai. Kemudian itu maka andai kata ada hidup nabi-nabi dahulu bertemu dengan Nabi Muhammad, maka orang itu mengikut kepada Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Muhammad nggak ada lagi dibuat. Itu maka disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, tapi namun manusia kan banyak akal pikirannya, banyak cara berpikirnya. Ya suka-suka dialah katanya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ajarannya begini, gitu ya. Iya, Pak. Terus ada pula sedikit lagi kan, walam yaj'allahu iwaja. Nah, ini memerlukan juga ini. Ini jadi apa ini kalau ada wa-nya ini? Wa huruf atof. Nah, jadi yang diatapkan itu apa di sini sebenarnya? Allah. Walam yaj'al. Walam. Andai kata, berandai ya. Ha-ha. Andai kata nggak ada wa ini, dikasih bagaimana kalimat ini coba? Andai kata nggak ada wa. Dari mana dimulai? Dari alhamdulillahi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Terus dilanjutkan gitu, Pak? Iya, nggak pakai waw dia. Oh, nggak pakai wa. Alhamdulillahillazi lam Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Ya ja'alahu iwaja. Jadi sampai alhamdulillah. Coba ganti dulu. Coba sekarang Ibu Sabrina diulang dulu. Ibu Sabrina ya. Misalnya kan sekarang yang ada alhamdulillah. Ya. Nah, itu kan jangan diganggu gugat. Itu pokok kalimat ya, itu seinduknya. Allazi anzala ala abdihil kitab. Nah, sekarang ada waw. Andai kata tidak dipakai waw. Gitu. Allazi anzala ala abdihil kitab. Ya ja'allahu.
iwaja. Oh, kalau Hah? pakai lam Bengkok ya. jadinya. Yaj'al lahu Kalau kita- yaj'al tentu menjadikan bengkok jadinya. iya salah jadinya Pak. Ah, Lupa. ini enggak Allazi- pakai wow. Ketawa apa Enggak ini? pakai lah. Walam yaj'al lahu. Allazi anzala ala abdihil kitaba. Nah, Enggak pakai lam ya. ya, Enggak pakai wa. bukan, enggak pakai pakai wa. wa. Terus dilanjut lam. Enggak, sekarang begini coba. Kalau ini wawunya waw apa? Anzala. Oh gitu. Ini wawunya waw apa? Waw ataf. Waw atap. Coba ya, kita Waw bikin atap. kalimat lain. Oh gitu diulang Kita dari bikin ini. kalimat lain. Coba dengarkan dulu. Saya menulis surat. Atau saya menulis pelajaran dan surat. Saya menulis pelajaran dan surat. Nah, Saya sekarang menulis- kita tidak pakai dan. Coba lengkapi. Saya menulis pelajaran, saya menulis surat. Kan gitu. Ya, Coba ini. ya ini ya. Allazi anzala ala abdihil kitab. Allazi anzala ala abdihil kitaba. Walam yaj'al. Lam yaj'al. Kan nggak mungkin. Sama seperti tadi. Gitu. Diulang lagi kayak sini ya. Allazi Gitu. anzala ala abdihil kitab. Allazi anzala ala abdihil kitaba yaj'al lahu. Tapi salah jadinya pengertiannya Pak. Tapi itu saya bilang tadi. Saya telah menulis sepucuk surat. Atau saya telah menulis pelajaran dan surat. Kalau Ya, lengkapnya tidak pakai dan? Ya. Allazi anzala ala abdihil kitaba. Allazi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja. Berarti nggak ada yang diulang. Kan diulang tadi. Mana yang Allazi. mana coba pertama Ibu baca apa tuh? Allazi Allazi anzala ala abdihil kitab. satu. Betul. Terus Allazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Bisa begitu ya? Iya. Allazi Dan anzala ala tidak, tidak menjadikannya bengkok. Nah, lam Ulang lagi, yaj'al Pak. lahu. Allazi anzala ala abdihil kitab. Satu. Allazi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja. Iya. Tidak pakai Boleh. a. Tidak pakai wa. Coba Iya. kalau Pak Edi bagaimana? Ini bukan menukar-nukar Quran ya, maaf saya. Iya, bukan Pak. Dari sudut bahasa. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala kitab. Anzala yaj'al kitaba iwaja. Lahu ini kitab juga kan Pak? Iya. Ya, kitab juga. Kalau ya ja'al ini fa'ilnya mana? Huwa Kembali ke Allah. nah. Kalau lahunya yang hu-nya kembali ke mana? Al-Quran, kitabah. Nah, Quran. Kalau ibaratnya dibuat bahasa Indonesia bagaimana itu misalnya Pak Bet? Coba di Indonesiakan tanpa pakai dan. Segala puji bagi Allah Nah, yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikannya bengkok. yang tidak menjadikan segala puji bagi Allah Yang tidak menjadikan segalanya bengkok. yang tidak menjadikan dianya Allah baginya kitab. Iya, Bengkok. bengkok. Iya. Itu boleh juga satu lagi tuh. Mm-mm. Boleh juga gitu. Allazi anzala Anzala ala abdil kitab. Satu. Satu. Yang keduanya allazi Anzala Allah. lam Lam langsung Lam Oh, ya. iya. Allazi
lam yaj'al lahu iwaja. Gitu. Ya, ya, lebih Atau padat itu dibilang ya. lagi allazi anzala alal kitab lam yaj'al lahu iwaja. Allahu iwaja. Jadi kenapa Allah di sini mengulang bahwa dia tidak membuat dalam kitab yang diturunkan kepada Muhammad itu bengkok atau yang enggak karu-karuan? Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang apa namanya yang salah gitu Pak, semuanya benar. Ya itu makanya untuk menegaskan. Nah, itu makanya karena ada kitab-kitab yang sudah dibengkok-bengkokkan orang. Oh iya iya. Kalau nggak percaya, cobalah baca. Cuma orang mengasih mengasih pertahanan, nggak boleh dipikir-pikirkan, pokoknya memang begitu. Gitu. Itu maka dua di sini. Pertama, datangnya betul dari Allah. Ya. Yang kedua, disebutkan Allah tidak membuat di dalamnya membingungkan. Tidak ada penyimpangan. Ya, cobalah apa misalnya yang menyimpang. Coba. Apa yang menyimpang di dalam Al-Quran? Tidak ada apa. Enggak, coba apa misalnya yang tidak ada ya. Apa misalnya jalan yang lurus yang disebutkan? Sebutkan aja satu. Allah tidak beranak. Allah tidak beranak. Itu kan karena sudah apa? Enggak yang ya itu betul satu. Coba yang biasa-biasa saya apa yang disebutkannya bahwa yang di situ adalah benar, lurus gitu. Berbuat baik pada orang tua. Kan ada ayatnya. Ya, kan nggak ada kan nggak ada ayat disuruh pukullah orang tua kamu katanya, kan nggak ada. Nggak ada. Apa lagi? Yes. Kalau bikin utang piutang ditulis. Yes. Dituliskan. Ditulis. Apa lagi? Kalau mau menikah? Kalau mau menikah? Ya kasih saksi, kan gitu ya. Oh iya. Apa lagi? Kalau yang sebenarnya Tuhan, yes. Tidak ada serupa apapun. Ya. La kamislihi syai'un. Itu makanya kalau harta bagi laki-laki berapa? 2/3. 2 bagian. 2 bagian dari perempuan. Bagian harta. Cobalah pikirkan kenapa 2 bagian sama dia? Karena laki-laki berat tanggung jawabnya. Karena dia mau membiayai bininya. Iya. Kalau bininya dapat 1, jadi 2. 1 karena dia akan dibiayai oleh lakinya. Coba cari-cari kalau ada orang mengatakan isi Quran itu bengkok, jiwanya yang bengkok. Tapi kenapa Allah mengatakan begini? Ini kitab yang sudah terakhir. Kenapa? Bisa dijawab. Karena kitab-kitab yang sebelumnya ada pembengkokan di dalamnya. Karena menurut para pakar nggak cocok lagi katanya. Diganti aja menurut zaman gitu. Itulah. Pak. Ya, jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu belajarlah. Itu maksudnya di sini. Iya, Pak. Ada pengulangan. Pengulangan. Jadi penekanan ya, pengulangan ya. Berarti kalau diulang tadi anzalannya itu lengkap itu Pak Edi. Allazi anzala ala abdil kitab lam yaj'allahu iwaja. Itu yang keduanya. Jadi itu makanya alhamdulillah. Kenapa Pak? Allazi anzala abdil kitab. Dibaca lagi alhamdulillah. Kenapa Pak? Allazi anzala ala abdil kitab lam yaj'allahu iwaja. Nah, sekarang yang jadi persoalan bagaimana supaya mengetahui kitab? Itu yang jadi persoalan. Mesti belajar bahasa Arab. belajar itu. Persoalannya ditanya orang pula, kenapa mesti bahasa Arab ya? Karena Al-Quran bahasa Arab. Bukan. Kenapa Allah menurut terakhir bahasa Arab? Kan cemburu orang bahasa lain. Karena bahasa Arab itu yang susah dirubah. Karena di surga bahasa Arab. Enggak, itu di langit.
Ya, karena itu di dalam bahasa Arab payah orang memasukinya, merubah karena ini bahasa Arab Al-Quran ya. Nggak Pak. bisa dimasuki untuk memutar-mutarkannya karena ada peraturannya dibanding dengan bahasa lain. Nah, kalau nggak percaya cobalah. Mari dibuat bandingan. Iya. Nah, makanya yang perlu kita sekarang begini, kita membaca terjemahan. Ini kan karena terpaksa itu. Kalau membaca terjemahan saja, mana yang nanti yang lebih dalam daripada membaca asli menurut undang-undang. Gitu ya. Undang-undang. Lebih mendalam Kalau nggak- itu. Kalau nggak diterjemahkan kan kasihan. Apakah bisa orang langsung sekali jadi sarjana, belum masuk kelas 1? Iya, enggak bisa. Gitu. Ya inilah Bapak-Bapak. Nah, makanya saya bilang diulang lagi. Kalau besok diulang lagi, makin dalam juga diulang makin Iya, dalam. iya, juga. Pak. Gitu caranya. Padahal ini udah yang kedua, Nah, udah yang kedua. masih melayang-layang. Nanti belajar lagi dengan guru-guru lain. Dalam lagi. Ya. Jadi kalau begitu kesimpulannya kita harus mentaati Allah karena ada Al-Qur'an. Kemudian dalam Al-Qur'an jangan ragu. Kalau balik lagi ke Al-Baqarah, apa pangkalnya? La raiba fih. Kan itu zalikal kitab la raiba. La raiba fihi. Ya, la raiba. Muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam. Kalau sudah dapat seperti ini baru dilakukan. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab. Rupanya berapa buah Quran di rumah? Banyak. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pakai pojok macam-macam. Sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Sudah didalami? Belum. Ada keinginan? Ada. Ada. Ya. Itu makanya kata Rasulullah, bacalah surat Kahfi hari Jumat. Baru ngerti kita, oh ini. Ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma fakihna fiddin wa alimna hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanaka Allah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. La'allana fahimun wa alimun wa salihun wa ghairah. Amin.